turunnya, nggak tahu naiknya. Ini bagi saya unik gini. Artinya lorong-lorong di tangga itu pun seperti sebuah lorong yang buntu, padahal nggak ada jalan lain yang menuju ke tempat yang lain. Itu bagi saya unik. Artinya naik permasalahan manusia sebenarnya tidak ada pentok ya. Kalau kita mau berikhtiar itu masih ada solusi-solusi yang bisa dipecahkan. Menggali terus makna hidup itu tidak berhenti, tidak ada ujungnya. Saya hanya melihat si penyimbolan yang disampaikan oleh Romo Kiai itu seperti itu gitu. Perjalanan rohani itu nggak ada ujungnya. Ujungnya ya sampai pada penyerahan diri tadi. Pasrah monggo kerso, wis dislontek monggo, tibani watu monggo, tibani gunung monggo gitu loh. Saya begitu aja. Tapi di lantai 7 ini ada sesuatu hal yang unik, bahwa batu kecil menyangga batu besar. Kalau saya sih menerimanya bahwa kita tidak harus menjadi besar, tapi justru kita itu harus menjadi yang kecil untuk menerima permasalahan, mengangkat permasalahan yang besar. Jadi konsepnya ya seperti gunung di atas akhirnya. Kalau orang bilang sedikit-sedikit menjadi bukit, sedikit demi sedikit namanya menjadi bukit. Bukit itu ujungnya juga sedikit, bukan kemudian ujungnya melebar kan gitu. Iya. Tetap pada sebuah kondisi kepasrahan. Nah, ya ini unik perjalanan ini. Jadi saya melihat penyimbolan perjalanan manusia ini begitu mungkin menerimanya kalau nggak dipahami dengan rasa itu memang ya kita hanya terbentur pada masalah bentuk glamor atau kemegahan gedungnya. Dan di belakang itu ada, kalau dari kemarin Mas Ipung bilang ini langsung dari Romo. Banyak sekali makna-makna yang disampaikan di tulisan belakang itu dekat kantin itu. Ngapain kita harus menjadi yang banyak, kalau lebih baik dengan satu kita bisa daripada yang 1000 kan gitu. Saya nggak tahu anunya seperti apa. Nah itu kan pemanaannya, kalau saya melihat itu kaitannya dengan batu ini. Ngapain kita jadi yang gede-gede sementara kita nggak mampu menjadi yang kecil. Ya saya ini cukup unik lah. Jadi mungkin orang yang kesini blusuk-blusuk ya mungkin jalannya masih seperti itu lah. Bisa naik bisa turun, nggak bisa naik nggak bisa turun. Ini unik gini gitu. Tapi kan akhirnya semua di sini mendapatkan jalan keluar. Ya harus seperti itu gitu loh. Yang ngatok kan perjalanan ini harus sampai kejeduk, yang perlu kejeduk gitu loh. Mentok. Kalau nggak kepentok Gus Ipung nggak ada di sini. Saya pun juga nggak ada di sini kalau nggak kepentok. Harus mentok dulu, baru eker-eker golek dalan liyane. Tapi pasti ada itu. terang kayu. Jadi ya akhirnya perjalanan manusia seperti itu inti-intinya ya alah arep ngopo to. Kayak apel gede banget nih dhuwur putih lho. Kayak eleke meneh ya kok. Dadak kon dadi munyo dhisik lho. Eli tenan. Kowe iki ra luwes ming saka munyo kowe. Arep ae ngae. Masyaallah. Ini unik saya. Jadi saya kadang-kadang menertawakan sendiri perjalanan ini. Gusti Allah iki. Terus tekan Gusti Allah. Akhirnya wis dadi wong tekan dhuwur mengar ketemu watuke kowe sing munyo. Masya Allah. Ya saya itu aja kesan saya ya. Artinya ya kalau saya sih ya apa ya, moto yuyu ya. Ya itu aja saya bisa saya sampaikan ya, moga ini juga perjalanan berguna bagi saya. Artinya sungguh nggak ada kata berhenti untuk mencari perjalanan rohani itu, menata hati. Dan ini memang perjalanan rohani, bukan fisik lagi. Simbol-simbol, tulisan-tulisan, makna-makna yang disampaikan itu jane ming bicarane ngasor ke awake dhewe. Kalau nanti satu saat masnya perlu ke Kota Gede ya, melihat di masjid Kota Gede. Itu justru di dalam masjid Kota Gede di bawah mimbar itu ada barang yang diharamkan, tapi di dalam anjing. Ada anjing di dalam masjid. Patung anjing di bawah mimbar. Nah itu kita perlu harus itu penyimbolan juga kan gitu.
apa itu iman tauhid ya, Ya, iman tauhid iman itu. tauhid. Tapi ada kemarin ada ilmu baru itu yang namanya kalau di wayang namanya iman toyo mukti ya gitu. Seperti itu ya. Jadi ya saya pikir sama lah di sini penyimbolannya lebih keras lagi, munyuk. Sebelum ketemu Allah, wah kita harus ya jadi pentok-pentok itu kita itu nggak lebih apa, kita itu lebih baik dari mereka, dari apa Munyuk tadi. Jadi memang kita asiknya justru dalam ngasor-ngasorake awake dhewe. Kita mengasorkan merendah-rendahkan diri kita di hadapan Allah, dan itu adalah sepanjang pengetahuan saya itu adalah pesan dari hampir seluruh ulama-ulama di Nusantara kita ini, bahkan sejak zaman Rasulullah ya, bahwa memang kalau kita mau istilahnya saged kondur malih dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kita ya salah satu kuncinya adalah ngasor-asorake awake dhewe. Kalau saya gini Mas, sebelum ya ini saking saking respectnya teman-teman ini juga, saya merekomendasikan justru orang-orang yang di luar, maksud saya tidak harus beragama Islam gitu. Monggo lah dari Monconegoro, dari teman-teman saudara-saudara dari agama dan kepercayaan yang lain, boleh kita saya merekomendasi untuk berkunjung ke sini, bersilaturahmi, komunikasi rasa ya Mas ya, komunikasi rasa. Bahkan kalau saya menawarkan kepada sederek-sederek kita sebangsa dan setanah air bahwa kita di sini ngudari rasa kita dulu, kemudian berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Bahkan kita bisa belajar sejarah dari sini. Misalnya begini, kalau kita naik ke sini kita akan melihat gunung kan di atas itu, meskipun itu satu imitasi, satu satu model seperti itu. Oh, kita akan baca, oh ini mesti gunung itu berarti gini. Di sini Turen ya, Watu Leren, Selo Mandek. Oh berarti dulu adalah Ki Ageng Selo gitu. Ini masih terah Selo ki. Aku ora kena dihapusi loh Mas. Iki terah Selo iki. Rasa ditambah data ya. Sangat mongkok, sangat berharap rekan-rekan, saudara-saudara sebangsa setanah air di seluruh Nusantara, bahkan mungkin di seluruh dunia, monggo ke berkunjung ke sini. Nggak usah khawatir masalah penginapan, bisa tidur di pojok-pojok pondok ya. Nggak usah khawatir masalah itu. Kalau nggak bawa uang untuk makan, bisa nanti nunggu teng-teng ya Mas. Nunggu teng-teng. Tek-tek itu nanti kita bisa ikut makan bersama santri-santri yang lain di pondok. Sehingga menurut saya yang penting kita kesini